Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tema episode kedua tentang masa kecil Mama. Silakan Mak, cerita Mak. Saya kecil Mama yang terkenal dengan adik Mama yang Mama sayangin, Tumi. Gimana Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami masa kecil mulai dari umur 3 tahun sudah membantu orang tua dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kami bantu, di antaranya membantu dalam hal berjualan kue untuk tambahan kehidupan masa itu, yang mana orang tua kami masa itu tidak mempunyai gaji setiap bulan. Gajinya hanya menerima sekali 6 bulan, itu pun dijemput ke Kutaraja. Jadi untuk kehidupan kami, orang tua kami berjualan kecil-kecilan seperti jualan tebu, jualan pisang rebus, jualan kue-kue kecil yang kering. Dan itu semua kami yang menjualnya waktu itu masih tingkat TK, umur 4 tahun. Kami bawa ke los-los orang-orang tua yang menjahit. Menjahit pakaian jadi. Kebetulan di saat itu di Kota Cane itu orang-orang tua banyak sekali mencari penghidupannya dengan menjahit. Jadi untuk selingan mereka mengatakan kepada kami, jangan lupa tiap hari kemari karena kami menjual pisang rebus dan tebu. Ya. Alhamdulillah kami tidak sempat membawa jauh-jauh. Di sekitar itu ya, antaranya ada 2 los besar, sudah seperti langganan. Jadi orang tua kami pun menambah jualan itu, dari mulanya 2 sisir pisang bisa menjadi 6 sisir. Dari itulah kami hidup masa itu untuk makan, dan gitu juga orang tua kami memanfaatkan pekarangan untuk sayuran. Jadi kami makan kangkung, sayur ditanam sendiri, itu juga bayam dan daun singkong. Itu kami sempat orang membeli ke rumah karena hampir sekitar rumah tanamannya itu bagus dan subur. Gitulah kehidupan kami masa itu. Dan kebetulan juga orang tua kami sering berhemat, menyimpan dari hasil jualan itu untuk keperluan sekolah kami. Jadi untuk beras, kebetulan juga orang tua kami ada langganan dengan pabrik, bisa meminjam, memakai lebih dahulu beras itu. Nanti sesudah gaji cukup datang baru dibayar. Karena masa itu hampir seluruhnya orang tapi yang terasa kali karena kami itu kecil-kecil tidak sanggup membantu dalam sisi yang lain, hanya membantu sekadar jualan. Jadi kami dari 4 tahun itu udah mulai jualan. Dan kebetulan abang kami sekolah, jadi kami jualan di pelataran sekolah, di luarnya berdua dengan adik saya yang bernama Amir.
duduk di bawah pohon besar berjualan pisang rebus dan tebu. Jadi sesudah keluar main, ya abang-abang saya ajak teman-temannya belanja ke tempat kami. Makanya alhamdulillah bukan kami saja jual, itu banyak yang berjualan, kami cepat habis karena mungkin itu hikmah dari Allah juga, karena kami anak kecil yang jualan laku waktu itu. Jadi kami tidak sempat sampai sore atau sampai siang. Pas pulang sekolah kami bisa pulang sama-sama dengan abang-abang kami. Jadi begitulah penghidupan kami masa itu, karena orang tua kami punya gaji 6 bulan sekali yang dijemput ke Kutaraja. Jadi itulah pembayar uang beras dan nanti untuk membayar uang sekolah dan keperluan-keperluan sekolah kami. Jadi yang sementara itu kebetulan juga di sekolah kami itu ada dijual alat-alat sekolah yang bisa kami pakai lebih dahulu, nanti baru dibayar. Masa itu ada hampir setiap sekolah menyediakan buku, pensil, pena, tinta. Jadi kami bisa pakai lebih dahulu. Itulah nasib kami masa itu ya. Jadi karena itu saya jalani. Kami bertiga bersaudara merasakan pahitnya masa itu. Jadi kalau sekarang kita nilai dengan sekarang jauh, bukan 100% lagi perbedaannya. Jadi begitu juga abang saya mencari ikan, memancing ikan itu untuk kami makan. Jadi kami dapat ikan itu dipancing, bukan dibeli. Iya. Sudah. Dan alhamdulillah sesudah kami di SMP, orang tua kami mempunyai kolam ikan, dan kolam ikan itulah orang tua kami alhamdulillah bisa menyekolahkan kami keluar daerah waktu itu dari hasil memelihara ikan mas. Iya. Dan kebetulan di Kota Cane itu sawah-sawah orang yang sehabis panen itu banyak membuat kolam. Jadi kami pinjam, orang tua kami pinjam, kebetulan ada di belakang rumah, pinjam sawah orang dua peta untuk pelihara ikan. Ya, begitulah zaman itu. Jadi dengan penghasilan itu kami keluarga bisa hidup dan bisa sekolah. Oke, apa yang ditekankan oleh bapaknya dalam menjalani kehidupan gitu? Ada nggak prinsip-prinsip yang ditanamkan gitu, apa gitu? Iya, kalau orang tua kami mewajibkan kami itu sekolah. Oke. Jadi walaupun kebetulan kami sekolah SD-nya tidak berapa jauh, kalau SMP-nya jalan kaki. Berapa kilometer, terjangkau 13 kilometer. Jadi jalan kaki pergi sekolah tanpa sepeda, nggak punya. Itulah yang dirasakan oleh adik saya. Kebetulan saya itu waktu itu sekolah di luar Kota Cane, Padang Panjang. Jadi kalau adik saya, abang saya semuanya merasakan berjalan kaki pergi ke sekolah SMP. Jadi dalam hal ya kalau dibilang jajan, kami tidak pernah jajan ya. Kalau sekarang anak-anak kan sekolahnya jajan, kok kami tidak pernah jajan. Paling ada jajan sekali seminggu, itu pun tidak tetap. Kalau ada uang dikasih seminggu, itu karena hari pasar. Namanya di sana hari pekannya itu sekali seminggu. Jadi banyak orang bawa jajanan. Jadi di waktu itulah kami kasih jajan. Jadi dengan penghasilan bapaknya yang katanya 6 bulan sekali, berarti yang biasa menghidupin yaitu dengan anak-anaknya pada bekerja semua gitu. Iya. Iya.
Kesan dan kedua, pesannya apa dalam hal yang dilihat kan ada kesan banget tuh dengan adiknya Mama itu Pak apa Amir Dian ya. Apa sih yang sangat berkesan gitu? Karena kalau kami lihat kalau berketemu dengan almarhum ya sekarang ini yang Amir Dian selalu hubungannya sangat erat sampai nangis-nangis apa sih yang sangat berkesan yang dengan adik yang satu itu gitu? kebetulan eh, kebetulan saja sesudah kami dari SD-nya yang paling berkesan sama dia sampai asal berjumpa sering menangis waktu jualan. Waktu kami jualan pisang rebus dan jualan eh, tebu itu kami apa namanya bawa bawa ke tukang-tukang jahit kemana-mana yang ada keramaian itu Berdua. kami bawa berdua. Ya. Kalau adik saya itu dipikulnya, kalau saya jujur pisang Oh, rebusnya. Jadi kalau terakhir waktu kami jumpa terakhir sudah punya cucu, asal adik saya itu saya ledeki dengan cara jualan, dia langsung menangis karena dia teringat masa kecil. Jadi kami jual pisang itu bukan duduk di satu tempat. Kami berjalan di mana orangnya ramai, di pasar atau nanti ada perayaan-perayaan. Kami itu sudah orang tua kami sudah mempersiapkan. Kebetulan kami itu tinggalnya tidak jauh dari kotanya, jadi sudah habis kami balik ke rumah Jepul. Jadi sudah dipersiapkan semua di rumah. Jadi alhamdulillah waktu itu ya mungkin Allah yang memaafkan juga, tidak pernah yang tidak pernah habis, tetap habis. Jadi ya itulah yang buat kami makan dan untuk sekolah. Untuk itu makan Ujang, itu nasinya udah masak telur. ya oke. Berarti kesannya di situ ya. Berarti yang berjualan itu yang berdua itu ya sama adiknya ini aja ya. Iya. Yang kalau adik-adik yang lain, abang-abang lain beda atau seperti apa tuh? Beda Beda. begitu, tapi dalam keadaan susah juga. Jadi yang berkesan sekali waktu jualan itu kebetulan di situ ada orang-orang menanam granat di dekat pohon. Ya. Jadi waktu orang membersihkan, granat itu meletus. Jadi Ya. adik saya itu untung saja dia sempat lari dan kebetulan kami terpisah jauh. Ya ada yang meninggal waktu itu. Nah, jadi disitulah yang berkesannya sampai kami. Jadi ada yang kuat lari terus masuk ke sungai. Jadi sementara saya itu kecil jauh, saya kejar dia. Alhamdulillah dia bisa terima. Dia pun salah karena dia menyelamatkan jualannya. Kalau dia lari dengan orang-orang, mungkin dia lebih duluan selamat. Itulah satu karena dia takut meninggalkan jualannya. Jadi makanya dia terbelakangan. Saya pun waktu itu sempat menangis-nangis sambil cari dia. Mana dia kiranya dia udah di dalam paret, 3 orang teman-temannya bersembunyi di dalam paret. Waktu itulah granat itu meletus, ada yang meninggal saat itu. Itu yang sangat berkesan. Jadi sampai di akhir-akhir usia kami, asal berdua tidak pernah menangis, teringat masa itu saja. Padahal ada juga masa-masa lain itu yang lebih tapi itu yang berkesan sekali karena alhamdulillah kami selamat, karena ada yang meninggal itu saat itu makanya kami selamat, alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah. Berarti ini ya untuk episode ini yaitu masa kecil dan berkesan dengan adiknya ya, yang almarhum Amir Jan ya, karena sama-sama mengalami berjuang dengan jualan bersama ya, karena yang dilihat kalau ketemu pasti nangis Ya, dan peluk-pelukan gitu ya. Yang tahu cerita ini, yang pernah dengar ya, yang mendengarkan adik saya yang paling kecil dan ada juga adik
Sarip lah namanya. Sarip, Itu ya. mereka itu tahu ceritanya karena mereka masih waktu itu masih kecil sekali. Masih kecil ya. Oke, baik, kita tutup episode kedua. Insya Allah nanti kita lanjut dengan cerita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.